Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min adillati al-ahkam karya al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah di bab sifat salat. Kita sudah kemarin bahas bahwa dalam salat kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nabi menyebutkan hal tersebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sekarang kita lanjut masih cara sujud di hadis 289. Kata beliau rahimahullah, wa ani bin Buhainah qala radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Masya Allah, ini terkait dengan posisi siku ketika sujud. Kata beliau dari Ibn Buhainah, yaitu Abdullah Ibn Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat dan sujud, maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya sampai nampak putih kedua ketiak beliau. Disebutkan nampak putih ketiak beliau adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi membuat sayap ketika di posisi sujud. Diterangkan sebentar dulu, kita baca lagi hadis kedua, karena ini pasangannya supaya lebih jelas. Ini hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau berkata, Wanil Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fada' kaffayka warfa' mirfaqai. Rawahu Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu. Jadi yang menyentuh lantai ini jelas sekali ya. Kalau sebelumnya kan letakkan tanganmu. Kalau ini letakkan kedua telapak tanganmu di tanah dan angkat kedua sikumu. Naikkan. Jadi ini menyentuh tempat sujud. Kemudian kedua siku dinaikkan. Dinaikkan di sini ada dua. Ada dinaikkan saja, tidak menyentuh lantai dan tidak dibuat sayap. Dan ada dinaikkan seperti di hadis pertama. Sikunya dinaikkan. Jadi kita sujud, sikunya dinaikkan dan dibuat sayap. Siku kanan ke kanan, siku kiri ke kiri. Ini dua lafaz hadis menjelaskan pertama, menaikkan siku dari tanah, yaitu tidak menempelkan ini lengan bawah
dengan tanah, dengan tempat sujud, itu hukumnya wajib. Bukan membuat sayap ke kiri dan ke kanan, tapi menaikkannya saja dulu. Jadi kalau kita sujud, kita hanya menyentuhkan di tempat sujud ke telapak tangan, kemudian menaikkan siku, ini wajib. Tidak membatalkan sholat kalau ada orang menyentuhkan sikunya ke lantai, tapi dia telah melanggar yang wajib. Dari mana kita tahu kalau itu wajib? Pertama, hadits yang di buku. Nabi perintahkan. Kata Nabi, idza sajadta, kalau kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu ke tempat sujud. Masalah meletakkan kedua telapak tangan sudah kita bahas, wajib di pertemuan yang lalu. Kan Nabi diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, di antaranya kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu sudah. Nah, sekarang angkat mirfaqai, kedua sikumu, perintah. Asal dalam perintah hukumnya adalah apa? Wajib. Bahkan dalam Bukhari Muslim, ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." I'tidallah kalian dalam sujud. Ya. Wala yabsutu ahadukum dhira'ahim bisatul kalbi. Jangan, dilarang. Jangan salah seorang dari kalian ketika sujud menghamparkan lengannya seperti anjing. Yaitu anjing itu kalau tidur dari depan tangannya itu dihamparkan. Dia sentuhkan dari depan sini sampai ke sikunya. Itu kalau anjing tidur. Kalau anjing tidur. Ya, kan tangan bagian depan itu anjing, ada lengan bawahnya, ada lengan atas. Lengan atasnya tetap berdiri di badannya, tapi lengan bawahnya dia tertidur di lantai. Ini larangan. Ini paling lengkap ini. Diperintah untuk angkat dan dilarang untuk menyentuhkan ke lantai. Ini menunjukkan wajibnya. Iya. Kemudian ini masalah pertama. Masalah kedua, membuat sayap ke kiri dan ke kanan. Kalau ini sunnah. Nabi tidak perintahkan. Nabi cuma perintahkan angkat sikunya. Adapun bersayap sampai kelihatan putih ketiak. Adapun kalau antum bertanya, kenapa kelihatan putih ketiak? Iya. Karena Nabi SAW ya kelihatan putih ketiaknya belum sholat pakai sarung dan rida. Belum cuma pakai sarung dan selendang. Itu yang dipakai di atas badan. Tidak pakai baju. Kan boleh sholat pakai sarung saja dan pakai selendang. Jadi kelihatan putih kita belum ketika sujud. Karena belum renggangkan. Belum membuat sayap. Belum membuat sayap ke kiri dan ke kanan. Dan ini hukumnya sunnah. Ini adalah hukumnya sunnah. Ya, dan disebutkan juga sunnah ini berlaku jika kita tidak sholat berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah akan membuat teman kita di samping terganggu dengan siku kita. Ini berlaku ketika kita sholat sendiri. Ini berlaku ketika kita sholat sendiri. Ini alhamdulillah terkait dengan hadis 289 290. Kemudian berikutnya lagi masih tentang sujud. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Masya Allah. Sekarang menceritakan jari. Keadaan jarinya. Tadi keadaan siku. Ini sekarang keadaan jari.
Kata beliau dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasannya Nabi SAW apabila beliau ruku, maka belum merenggangkan antara jari-jarinya. Kalau ruku itu jari di lutut, Nabi belum renggangkan katanya. Apabila beliau sujud, maka belum merapatkan jari-jarinya. Belum merapatkan jari-jarinya. Kata beliau rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hanya saja hadis riwayat Imam Al-Hakim ini dia adalah hadis yang dhaif. Dia adalah hadis yang dhaif. Disebabkan karena dalam sanadnya terdapat keterputusan antara Hashim dan Asim. Ya, Hashim katanya tidak mendengar dari Asim sedikit pun dari hadis. Sedikit pun dari hadis dia tidak mendengar. Oleh karena ini hadis munqati, terputus sanadnya. Dan ketika suatu hadis terputus sanadnya, maka dia adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ini hadisnya. Yang beliau inginkan adalah menjelaskan keadaan jari jemari saat kita sujud. Saat kita sujud. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. An-Nawawi dari ulama Syafi'iyah dan Ibnu Qudamah dari ulama Hanabilah. Bahwa ketika ruku beda keadaan jari ketika sujud. Ketika ruku adalah sunnah direnggangkan. Telapak tangan di lutut dan jarinya direnggangkan. Seperti menggenggam. Ya. Lutut. Sementara ketika sujud disunahkan jari itu katanya dirapatkan. Jari itu dirapatkan, tidak direnggangkan. Tidak direnggangkan. Dan dalil mereka adalah hadis yang ada di buku. Hanya saja hadis yang ada di buku ini adalah merupakan hadis yang dhaif. Merupakan hadis yang dhaif. Iya. Dan yang paling mendingnya dalam masalah ini adalah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar. Bukan hadis yang marfu, tapi ucapan dan perbuatan. Ucapan dan dipraktekkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Umar. Jadi kalau dari Nabi dhaif. Tapi ini sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Idza sajada ahadukum falyastaqbilul qiblata biyadaihi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka hendaklah dia menghadapkan kedua tangannya itu ke arah kiblat. Menghadapkan kedua tangannya itu ke arah kiblat. Fa innahuma yasjudani ma'al wajh. Sesungguhnya keduanya itu sujud bersama wajah. Sujud bersama wajah. Hadis ini kata para ulama ini menunjukkan bahwa keadaan jari itu dihadapkan ke kiblat. Renggang atau rapat, hadap kiblat. Ini yang paling sahih dari Abdullah bin Umar. Secara hadis dari Nabi yang mengatakan dirapatkan dhaif. Tapi datang dari Ibnu Umar adalah jari itu ke arah kiblat. Dipahami, ada yang pahami dari sini, kalau ke arah kiblat berarti rapat. Karena kalau direnggangkan nanti akan mengarah ke selain arah kiblat. Itu saya pemahaman. Ketika dibilang ke arah kiblat, maka dipahami itu rapat. Karena kalau rapat, ya lurus ke mana? Ke kiblat. Lurus ke kiblat. Ini yang mereka katakan. Walaupun bisa juga dipahami dengan pemahaman yang umum, apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Umar di sini. Bisa saja yang penting mengarah ke kiblat. Renggang atau rapat.
Dan ini yang disebutkan yang paling sahih terkait dengan masalah jari ketika kita sujud. Kalau jari kaki sudah jelas ya. Jari kaki sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa dia disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Jari kaki. Jari kaki. Ini terkait dengan jari tangan. Terkait dengan jari tangan. Selesai yang belum sebutkan. Kemudian berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullah, hadis 292. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'ah. Masyaallah. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya melihat Rasulullah salat dalam keadaan duduk bersila. Tidak duduk tawarruk, tidak duduk iftirash, tapi duduk mutarabbi'ah, duduk segi empat. Duduk segi empat itu seperti kebanyakan antum duduk sekarang, itu namanya duduk segi empat. Dia duduk bersila. Dia duduk di atas pantat, kemudian kaki di depan. Kaki di depan. Iya. Biasa kalau dibilang di sekolah, duduk anak soleh. Ini bapak-bapak soleh ini yang duduk. Iya. Ini dia lihat Nabi. Aisyah ini berkata, hadits ini hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif. Kita sudah terangkan, ya, sebagian duduk dalam solat dan nanti akan datang di pembahasan juga insya Allah masalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu sudah kita sebutkan sebagiannya dan nanti juga akan datang bahwa para ulama rahimahumullah menjelaskan sunnah ketika solat yang memiliki satu tasyahud duduknya iftirash. Dan kalau dia memiliki dua tasyahud, tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Duduk iftirash artinya kita duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu duduk iftirash. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk artinya kita menegakkan telapak kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Itu tawarruk. Dan ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa cara duduk iftirash atau tawarruk atau nanti duduk ik'a itu sunnah. Itu adalah hukumnya adalah apa? Sunnah, tidak wajib. Artinya kata mereka, siapa yang duduk bersila sah salatnya. Ketika tasyahud dia duduk bersila, duduk mutarabbi'ah. Dhaif haditsnya. Tapi sah. Kenapa? Karena duduk tawarruk atau duduk iftirash ketika salat itu hukumnya sunnah. Tidak membatalkan salat kalau dia tinggalkan. Makanya siapa yang duduk mutarabbi'ah, siapa yang duduk bersila dalam keadaan tasyahud atau dalam keadaan salat duduk, sah salatnya. Tidak batal. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena dalam masalah duduk iftirash atau tawarruk itu tidak ada perintah dari Nabi. Yang ada hanyalah penyebutan contoh. Nabi kalau sholat misalnya dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau sholat dengan sholat yang memiliki dua tasyahud. Maka ketika sudah sampai 2 rakaat, beliau duduk iftirash. Ketika di rakaat terakhir, beliau duduk tawarruk. Itu keterangan dari perbuatan. Tidak ada perintah dari Nabi SAW yang menunjukkan itu adalah sunnah. Yang menunjukkan itu adalah sunnah. Ini terkait dengan duduk. Ya, dan nanti lagi akan ada tambahan terkait dengan sholat duduk. Ya, apa yang kita lakukan. Ya, dan apa yang kita perbuat terhadap posisi kaki kita ketika
duduk. Dan kita sudah sebutkan masalah tasyahud sebelumnya ya, di cara duduk. Dan nanti masalah cara duduk dalam sholat secara umum, bukan dalam keadaan tasyahud, akan datang nanti pembahasannya di sholatul musafir wal marid. Ada nanti bab yang disebutkan oleh penulis, sholatnya orang yang lagi safar dan sholatnya orang yang sedang dalam keadaan sakit. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara duduknya orang yang sholat dalam keadaan sakit. Berikutnya beliau akan sampaikan bacaan antara dua sujud. Kata beliau rahimahullah, wa an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'atu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa sahahul Hakim. Ini beliau bawakan untuk menjelaskan bacaan antara dua sujud. Kita sudah lewat bacaan ruku, sudah lewat bacaan sujud. Sekarang bacaan antara dua sujud. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wahdini, beri saya hidayah, wa'afini, beri saya afiah, warzuqni, beri saya rezeki. Ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam 4 kecuali Imam Nasa'i, yaitu berarti Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah yang meriwayatkannya. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Abu Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini dengan lafaz panjang seperti ini adalah didoibkan oleh sebagian ulama, ya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang mudallis. Ada rawi yang mudallis yaitu Hubaib ibn Abi Sabit. Dia rawi yang mudallis, terus dia meriwayatkan hadis ini dengan lafaz an. Ya, rawi yang mudallis dia riwayatkan hadis ini dengan lafaz an. Itu cacat pertama. Cacat kedua, di dalamnya ada rawi yang bernama Kamil ibn al-Ala. Kamil ibn al-Ala, ya, Abul Ala At-Tamimi. Dia telah dinyatakan mungkarul hadits, palsu haditsnya. Ada mengatakan dia palsu haditsnya. Cuman Syekh Albani hasankan hadis ini. Syekh Mukbil dhaifkan. Yang ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang paling sahih dalam doa antara dua sujud adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan selainnya disebutkan, beliau sebutkan sifat salat Nabi SAW, dan beliau berkata, ya, Rabbi firli, ya, nahwan mimma sajada. Nabi ucapkan ketika angkat kepalanya dari sujud, Allahu Akbar, maka belum mengucapkan Rabbi firli seperti lama belum sujud. Artinya belum ulang seperti lama sujud. Misalnya di sujud dia baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Di antara dua sujud beliau juga kasih sama seperti itu. Seperti sujudnya. Seperti sujudnya. Riwayat hadisnya cuma Rabbi firli 1 kali. Cuman ada tambahan kata seperti ketika dia sujud lamanya. Seperti ketika dia sujud lamanya. Ini hadis, ya, adalah hadis yang sahih dalam doa sujud. Dalam doa sujud. Iya. Dan disunnahkan hukumnya doa ini. Disunnahkan hukumnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Ya. Kalau ulama Syafi'iyah, yaitu para pengikut Imam Syafi'i, mereka lebih memilih doa tadi yang panjang. Rabbi firli, Allahumma firli, warhamni, wa'afini, warzuqni.
Itu yang mereka pilih. Tapi tadi sudah kita dengar bahwa hadits di dalamnya terdapat dua cacat. Cacat pertama kan ada anaknya mudallis. Cacat kedua karena ada rawi yang bernama Kamil Ibn Al-Ala. Dia adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Tapi kalau antum bersandar dengan pensohihannya Syekh Albani, tidak disalahkan orang membacanya. Karena Syekh Albani menganggap hadits ini hasan, bagus. Hadits ini hasan, yaitu Allahumma firli, terus tambahan warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Tapi kalau antum mau aman, yang sudah jelas sahih adalah hadits Hudzaifah. Yang terbatas pada lafaz apa? Rabbik firli, Rabbik firli. Itu yang jelas sahih. Itu yang jelas sahihnya. Selesai doa antara doa sujud. Kemudian setelah itu beliau kembali menjelaskan cara bangkit dari sujud. Ini gerakan. Tadi bacaan, sekarang gerakan lagi. Ketika kita sujud kedua, maka kita akan bangkit dari sujud kedua itu. Ada dua bentuk. Bentuk pertama kita di rakaat ganjil, 1, 3. Bentuk kedua kita di rakaat genap. Kalau rakaat genap itu tidak ada masalah. Pasti kita duduk karena kita akan tasyahud. Kalau di rakaat genap, maksudnya 2, 4. 2, 4. Pasti kan kita akan duduk. Sekarang masalahnya di rakaat ganjil, 1, 3. Apakah kita duduk istirahat atau kita langsung berdiri? Nah, ini yang kita akan pelajari di sini. Kata beliau rahimahullah di hadis 294, wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu qala annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada kana fi mitrin min salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Kata beliau dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan solat. Yaitu saya melihat Nabi, beliau lagi solat. Langsung ringkas, karena yang diinginkan saja yang dinukil, karena dinukil dari awal. Karena sudah kita bahas. Fa'idha kana fi mitrin min solati. Apabila beliau berada di rakaat ganjil dari solatnya. Apabila beliau di rakaat ganjil dari solatnya. Lam yanham. Maka Nabi tidaklah berdiri. Nabi tidaklah berdiri hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau lurus duduk. Jadi rakaat ganjil. Rakaat ganjil, kata beliau, Nabi tidak berdiri sampai duduk. Ini kata beliau riwayat Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini beliau ingin sampaikan satu hukum, satu masalah, yaitu masalah hukum duduk istirahat sebelum bangkit berdiri ketika kita berada di rakaat pertama atau rakaat ketiga di sholat yang memiliki 4 rakaat. Hukum duduk istirahat sebelum bangkit berdiri. Ini yang mau bahas, dia yang mau dibahas. Para ulama rahimahumullah dalam masalah duduk istirahat sebelum bangkit berdiri, itu ada 2 pendapat yang terkenal. Dari dulu sampai sekarang itu selalu dua pendapat ini. Pendapat pertama, tidak sunnah duduk istirahat. Artinya kita dari sujud, langsung bangkit, angkat kepala, terus lanjut berdiri. Lanjut berdiri. Itu yang dikatakan tidak sunnah duduk. Tidak sunnah duduk. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad.
Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan yang masyhur terkenal dari kalangan Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang terkenal dari ulama Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Sampai dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, al-amal alaihi inda ahli ilm. Beramal dengan pendapat ini di sisi ahli ilm, yakni ala adamil julus, yaitu tidak duduk. Tidak duduk. Ini yang disebutkan. Dalil mereka, kan sisa dalilnya. Ini kan pendapat Imam Ahmad dan pengikutnya. Serta Imam Tirmidzi menyandarkan inilah amalan ahli ilmu. Dalilnya, katanya, ini diriwayatkan dari sahabat. Ini diriwayatkan dari umat. Beliau kalau di rakaat ganjil, beliau tidak duduk. Langsung berdiri dari sujud kedua. Ini juga dari Ali bin Abi Thalib. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ini dari Abdullah bin Umar. Ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhum. Bahkan berkata An-Nu'man ibn Abi Ayyash, adraktu ghairu wahid min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana idza rafa'a min as-sajdati al-akhirah awwal rak'atin was-tsalitsah qama kamahu wa lam yajlis. Ini An-Nu'man ibn Abi Ayyash, seorang tabi'in. Dia berkata, saya menjumpai banyak sahabat Rasulullah. Mereka kalau bangkit dari sujud terakhir, sujud kedua, dari rakaat pertama atau rakaat ketiga. Amin. Sujud kedua di rakaat pertama atau di rakaat ketiga. Mereka berdiri sebagaimana dia dari bawah. Tidak duduk. Tidak duduk. Dipahami mungkin caranya ini. Berdiri tanpa duduk. Kita pahami ini Pak Haji? Langsung. Coba kita sujud. Kedua. Langsung kedua ini ya. Sujud dulu. Nah, dari situ bangkit. Nah, seperti itu. Tidak istirahat. Jadi dari sujud ini langsung bangkit. Kita sudah dengar tadi. Kalau dari ulama madhab. Ini satu riwayat dari Hanabil. Dari Imam Ahmad. Dan diikuti oleh kebanyakan pengikutnya Imam Ahmad. Dalil mereka dilakukan oleh sahabat. Saya ulangi, dalil mereka dilakukan oleh sahabat. Ini dilakukan oleh Umar. Anaknya Umar, Abdullah ibn Abbas. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dikatakan oleh An-Nu'man ibn Abi Ayyash, seorang tabi'in, muridnya sahabat. Saya menjumpai tidak satu, artinya banyak sahabat. Mereka seperti itu. Mereka bangkit tanpa duduk istirahat. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua. Pendapat kedua, kita sudah dengar dalilnya. Pendapat kedua, sunnah duduk istirahat. Sunnah duduk istirahat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini perlu kita dengar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa perlu kita tahu ini pendapat Imam Syafi'i? Karena kalau melihat di awam yang mereka bilang pengikutnya Syafi'i, mereka tidak duduk istirahat. Malah langsung bangkit. Mereka berarti malah ikut pendapat Imam Ahmad. Dalam satu riwayat, bukan Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Karena mereka langsung bangkit. Kalau Imam Syafi'i, belum duduk dulu. Belum duduk dulu, baru bangkit. Dan ini adalah merupakan pendapat Ishaq. Ya, dan sekelompok dari ahli hadis seperti Hammad ibn Zaid, dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan Imam Ahmad punya dua pendapat berarti. Satu pendapat tidak istirahat, satu pendapat istirahat. Sama dengan Imam Syafi'i, murid gurunya. Imam Ahmad kan murid Imam Syafi'i rahimahullah. Kan ulama madhab
saling mereka murid-murid. Misalnya Imam Malik, muridnya beliau adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i, murid beliau adalah di antara Imam Ahmad. Iya. Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah semasa, sama-sama. Tapi Imam Abu Hanifah lebih jauh, lebih duluan. Dan meninggal duluan. Beliau tabi'in. Sementara Imam Malik, dia adalah atba'u tabi'in. Generasinya setelah Abu Hanifah. Tidak ketemu. Imam Syafi'i tidak ketemu juga sama Abu Hanifah. Beliau cuma ketemu dengan muridnya, Abu Hanifah. Beliau cuma ketemu dengan muridnya Abu Hanifah. Jadi ini Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad dalam satu riwayat menyatakan sunnah duduk istirahat. Sekarang tinggal apa dalilnya? Dalilnya hadis di buku yang kita baca tadi dari Malik ibn Huwairits. Belum melihat Nabi. Malik ibn Huwairits. Malik ibn Huwairits ini ia menukil hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadis itu dia yang menukilnya. Dia menukil ini hadis juga. Nabi kalau sholat dan ketika sujud kedua belum tidak berdiri kecuali setelah duduk. Itu dalil mereka. Dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga mereka berdalil dengan hadis lain yang tidak disebutkan oleh penulis. Yaitu riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya. Ya, dari Abu Humaid, sahabat yang berbeda. Kalau tadi hadisnya Malik bin Huwairits, kemudian riwayat lain di luar Bukhari dari Abu Humaid. Beliau berkata menukil dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata setelah takbir kedua summa yukabbir. Itu setelah sujud kedua. Jadi Abu Humaid menukil Nabi salat, sifat salat Nabi. Yang pernah kita nukil hadis panjangnya. Dari berdiri, takbir hadap kiblat, takbir sampai tasyahud akhir. Beliau menukil bahwa Nabi SAW setelah sujud kedua yukabbir. Beliau takbir. Allahu Akbar. Dikatakan wa yajlisu ala rijlihil yusra hatta yarji'a kullu 'azmin minhu ila mawdi'ihi. Maka Nabi SAW katanya duduk di atas telapak kaki kirinya. Dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Terus sampai kembali seluruh persendiannya ke tempatnya. Ini menunjukkan belum duduk betul. Karena belum bangkit. Allahu Akbar. Duduk di atas telapak kaki kiri. Tentunya tegak dengan kaki kanan. Karena sunnah juga duduknya adalah duduk seperti antara dua sujud dan antara ketika tasyahud. Sama duduknya. Duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Ya. Belum duduk sampai kembali seluruh persendiannya. Ini lebih jelas lagi. Ini riwayat kedua. Dari Abu Humaid As-Sa'idi. Kalau yang pertama tadi kan cuman dinukil Nabi tidak bangkit kecuali setelah duduk. Kalau ini jelas sekali. Nabi duduk sampai kembali semua persendiannya ke tempatnya, baru beliau naik. Hadits ini telah disebutkan oleh Abu Humaid. Ini hadits Abu Humaid menyebutkan, menceritakan tentang solat ini dengan hadits tadi. Disebutkan oleh para ulama, waktu itu dihadiri oleh 10 orang sahabat. Dan tidak ada menyelisihinya. Tidak ada mengatakan, salah, bukan begitu caranya. Dihadiri oleh 10 sahabat. Sekarang, dari dua pendapat ini, mana kira-kira yang kuat? Kita tinggal lihat bahwa pendapat yang pertama berdalil dengan perbuatan sahabat. Dan sudah kita maklumi, di sini sahabat tidak bersepakat.
Iya kan? Ada yang menukil pendapat kedua kan? Ada yang menukil pendapat pertama. Kan begitu? Ketika sahabat tidak sepakat, berarti ucapannya, perbuatannya bukan hujah. Bukan dalil. Maka ketika ucapan sahabat di pendapat pertama bukan dalil, maka kita kembali ke pendapat pertama. Yang kedua, yang mengatakan duduk istirahat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada juga yang mengkompromikan. Kalau lagi sakit atau kita sudah tua, tidak bisa langsung bangkit, duduk dulu baru bangkit. Kalau masih muda, langsung bangkit. Cuman rincian ini tidak diridhoi oleh banyak ulama. Dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena kalau kita bedakan antara tua dan muda, itu agak sulit. Banyak nanti kita gugurkan perbuatan sholat gara-gara sudah tua, jangan lakukan. Dan hadits Malik ibn al-Huwairits tidak ada penyebutan tua. Demikian pula hadits Abu Humaid tidak ada penyebutan tua. Karena belum mengatakan, saya lihat Nabi sholat. Abu Humaid juga, saya lihat Nabi sholat. Saya lihat Nabi sholat. Maka penukilan sahabat dari Nabi itu muqaddam. Lebih didahulukan daripada amalan sahabat itu sendiri. Daripada amalan sahabat itu sendiri. Makanya karena alasan itu, para ulama kita lebih memilih pendapat yang mengatakan duduk istirahat sebelum bangkit. Dan hukumnya sunnah. Kalau ada orang langsung bangkit, tidak diingkari. Tidak diingkari. Tidak berdosa. Cuman bagi yang mengatakan sunnah, berarti dia tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Apalagi para ulama rahimahumullah ta'ala setelah memeriksa penukilan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kan sahabat yang berpendapat kan Umar. Ali bin Abi Thalib diantaranya tadi. Mereka melihat, memeriksa, ternyata yang dinukil dari Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak sahih. Maka sudah, ini yang membuat lebih condong ulama kita kepada pendapat yang mengatakan sunnah duduk istirahat. Ini tanpa kita ta'assub tentunya, karena kita cuma melihat dalil. Kita tidak berfanatik kepada madhab, bukan karena Imam Syafi'i yang berpendapat, tapi karena memang dalil Imam Syafi'i lebih kuat daripada dalil Imam Ahmad. Ini wallahu a'lam. Selesai. Alhamdulillah. Setelah itu masih di sifat sholat, cuman masalah kunut. Kita ambil insyaallah di pertemuan akan datang. Dan kemungkinan malam ini kita terakhir ya, taklif. Karena sudah dekat Ramadan. Tanggal berapa Sya'ban ini? 11. Pekan depan sudah pekan mendekati Ramadan. Biasanya banyak kegiatan dari kaum muslimin persiapan menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita terakhir saja ini pertemuan, insyaallah kita lanjut lagi nanti setelah Ramadan. Kita lanjut setelah Ramadan. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya langsung. Silakan. Ya itu dibilang kesalahan. Batal sholat atau tidak, berdosa atau tidak. Karena untuk menyatakan dosa perlu dalil syar'i. Apa hadisnya? Menggulung. Tidak masuk. Menggulung baju itu yang di sini, di tangan.
Itu gimana dia gulung itu? Kan diangkat. Beda angkat sama gulung. Nah, paling sedikit makruh. Iya, cuman kalau dia tinggalkan, ya kan, tidak perlu diangkat celananya. Ya, apalagi itu ada masalah kan. Maksudnya kan aurat, apalagi kan dari mana dia tahu salah? Aurat orang itu kan lutut. Ada yang selama auratnya tidak tersingkap, kenapa kita katakan salah? Itu kan masalah kan? Maksudnya karena gini, kita boleh bilang salah kalau ada dalil syar'i. Kita tidak boleh bicara bilang hanya sekedar sangkaan, masuk sini, masuk situ. Tidak boleh. Karena kita mengatakan sholatnya orang sah, tidak sah, sholatnya orang seperti itu. Kalau ada dalil jelas, apalagi antum bilang ada maslahat. Ada maslahat. Sini ada pertanyaan. Apa hukum membeli pakaian bekas dari luar negeri? Kalau hal tersebut tidak ada pelarangan, asalnya boleh. Tidak ada pelarangan dari pemerintah, asalnya mubah. Jual beli asalnya mubah. Kalau ada pelarangan dari pemerintah, tidak ada izin dari pemerintah untuk berdagang, melakukan transaksi jual beli terhadap barang bekas, tidak ada izin dari pemerintah untuk menjualnya. Misalnya terkait dengan hal tersebut, tidak boleh kita jual. Karena terikat dengan ketaatan pemerintah. Karena terikat dengan ketaatan terhadap pemerintah kita. Ada lagi? Silakan. Bagi yang bertanya langsung. Di sini kalau tidak ada kita baca di sini. Sini ada pertanyaan, apa hukum celana cingkrang atau tidak isbal? Apakah sunnah atau wajib? Ya, apakah sunnah atau wajib? Untuk mengatakan ini adalah sunnah atau wajib, maka tentunya kita lihat nas-nas syar'i yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah tidak isbal. Pertama ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ma'as fala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang dibawa mata kaki dari sarung, sarung ini sebagai contoh saja, bukan hanya sarung, semua pakaian yang dibawa, yang dipakai dari pusar ke bawah, dari pusar ke bawah, itu semuanya, bukan hanya sarung. Apa yang dibawa mata kaki, apa yang dibawa dari mata kaki dari celana, dari sarung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dia di neraka. Ketika dikatakan di neraka, maka itu menunjukkan dosa. Ketika dibilang dosa, berarti bukan sunnah. Karena sunnah ciri-cirinya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Di sini neraka ancamannya. Berarti dia dosa. Ketika dosa berarti hukumnya apa? Bukan sunnah, berarti wajib. Wajib. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW bersabda, "Man jarra saubahu khuyala, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong di sini adalah sifat kasyifah. Artinya bukan berarti pemahamannya kalau dia tidak sombong, tidak apa-apa. Hati-hati itu. Hati-hati jangan salah paham. Karena orang
kadang mengambil hadis ini saja, dia buang hadis yang tadi. Dia mengambil hadis ini untuk mengatakan berarti kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Kan ini lafadznya, sengaja saya sebutkan. Hadis ini yang saya sebutkan ini riwayat Imam Ahmad, juga bahkan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan Imam Muslim banyak sekali. Dengan lafaz man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyeret pakaiannya, yaitu dia isbal, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini kan diancam, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Tidak diancam seperti itu kalau sunnah. Ini diancam menunjukkan itu adalah wajib. Ini adalah wajib. Cuman kata khuyala ini yang masalah oleh sebagian orang. Kalau kita jelas, ini hanya sifat kasyifah untuk menyingkap bahwa biasanya orang kalau isbal sombong. Biasanya, tapi belum tentu berarti harus sombong baru tidak boleh. Kenapa? Karena ada ayat sama juga begitu maknanya. Misalnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang menyeru kepada selain Allah yang dia tidak punya burhan, tidak punya dalil. Bukan berarti kalau dia punya dalil, boleh. Oh, ada dalilku. Saya boleh berdoa kepada kuburan andai guru tak orang soleh. Ada dalilku saya. Berarti antum bilang boleh kalau punya dalil. Enggak. Ini kata para ulama tafsir, sifat kasyifah. Sifat untuk menyingkap bahwa orang yang berdakwah, berdoa kepada selain Allah, itu pasti tidak punya dalil. Sama dengan ini hadis. Bahwa orang yang isbal itu karena sombong. Sombong gimana? Apakah harus membanggakan diri? Tidak. Sombong itu kata Nabi dua. Nabi sendiri yang memberikan definisi sombong. Al-kibr batarul haqqi wa gomtin nas. Sombong itu dua. Satu, menolak kebenaran. Dua, merendahkan manusia. Itu sombong. Sombong itu dua itu. Kalau ada orang jatuh dalam salah satu ini, sombong. Ada orang disampaikan dalil, tidak mau terima, sombong. Ada orang berbangga-bangga, sombong. Karena Nabi yang bilang, bukan saya. Jadi harus dipahami dulu, anggaplah tadi. Oh, kalau tidak sombong, berarti tidak apa-apa. Sekarang, apa itu sombong? Kalau di bahasa kita, sombong itu kan berbangga diri, iya enggak? Tapi kan ini lisan syar'i. Yang bilang sombong di sini siapa? Kita atau Nabi? Kata para ulama kita, semua bahasa itu kembali kepada yang mengucapkannya. Kalau ahli uruf, kebiasaan mengatakan kembali ke uruf. Misalnya orang Arab bilang, saya naik dabah. Dabah itu sebenarnya makna secara bahasa semua yang melata. Semua melata di muka bumi. Tapi penggunaan orang Arab kalau dia bilang dabah itu yang berkaki empat. Itu namanya kembali ke yang pakai. Sekarang yang bilang sombong siapa? Saya tanya sama antum. Yang bilang sombong ini siapa ini? Di hadis isbal. Siapa yang bilang sombong? Siapa yang bisa jawab? Yang bilang tadi, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yaumil qiyamah. Siapa yang menyeret pakaiannya isbal, khuyala, dalam keadaan sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Siapa yang bilang itu? Nabi. Apa Nabi bilang definisi sombong? Dua jenis sombong menurut Nabi. Batarul haq, menolak kebenaran, wa gomtun nas, dan merendahkan manusia. Ini sudah ada hadis isbal. Semua yang di bawah mata kaki dia neraka. Dia pergi tolak. Dia kasih turun celananya ke bawah. Bahkan dia kasih sapu jalanan. Apakah tidak sombong itu? Kan sombong dua kata Nabi. Kamu tolak kebenaran dari Nabi dan atau kamu rendahkan manusia. Kan begitu. Jadi anggaplah seperti yang dia bilang. Bahwa sunnah. Berarti kamu tolak kebenaran. Tolak kebenaran bahaya. Dan biasanya orang yang seperti itu pasti sesat. Dipastikan. Yang bilang sesat bukan saya, Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran,
Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Nabi. Kan Nabi larang kita isbal. Dia keluar. Dia akan ditimpa oleh fitnah. Kata para ulama tafsir, al-fitnah az-zaid, kesesatan. Karena satu sunnah kita tolak karena kesombongan, itu membuat kita melakukan bid'ah-bid'ah yang lain. Coba lihat orang yang bilang begitu. Siapa ustadz yang bilang ini? Sunnah. Tidak wajib kita berpakaian isbal, berpakaian tidak isbal. Siapa? Antum tahu siapa yang mengucapkannya? Yang mengucapkan itu sesat. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ini masalah. Iya, ada juga orang, ya terakhir kadang dia bilang, masa hanya sekedar pakaian di bawah mata kaki masuk neraka? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sekarang kita kasih tahu saja secara akal. Kalau kamu perintah anak buahmu, perintah suruh lakukan sesuatu, terus dia tidak lakukan, kamu pergi hukum. Apakah itu masuk akal atau tidak? Kan masuk akal, kan dia tidak suruh. Dia suruh, dia tidak lakukan. Kan masuk akal kalau disalahkan. Kan secara akal. Ini masalahnya bukan pakai akal, Pak Haji. Ini bukan pakai akal. Ini pakai syariat. Syariat yang suruh kita jangan isbal. Kalau kita menyelisih syariat, ya neraka. Gimana caranya? Allah menciptakan kita, kita pergi tidak ikuti perintahnya. Rasul yang kita imani, tapi kita tidak ikuti. Ya kan, mau masuk akal atau tidak, ini masalah syar'i, kita lakukan. Mau masuk akal ataupun tidak, bukan perkara akal, ini perkara syariat. Ya kan, sebagian orang kadang dongkol dalam beramal dan menolak dalil. Kadang sudah pakai hawa nafsu. Padahal ini mudah sekali jika kita amalkan. Kita tinggal jangan kasih turun ke bawah. Potong. Mudah sekali. Tidak ada orang mati karena potong celananya di bawah. Sudah ada nggak dalam sejarah? Tiba-tiba meninggal karena potong celananya. Sudah ada nggak? Belum ada sama sekali. Yang ada itu orang meninggal minum khamar, judi, main musik. Nah, seperti orang yang menentang isbal. Iya, kan masalah. Cuman begitulah orang. Sebagian orang tertutup hatinya. Semoga Allah memberinya hidayah. Alhamdulillah sudah cukup. Karena sudah masuk waktu Isya. Jadi pekan depan kita sudah libur. Nanti diumumkan setelah Ramadan baru kita mulai lagi insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.